Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa, di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul The Liar yang rilis pada tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Film bermula di mana kita diperlihatkan dua orang pilot yang sedang berpatroli dan tiba-tiba saja pesawat mereka diserang oleh sebuah misil yang mengakibatkan mereka harus melakukan pendaratan darurat dengan parasut. Ternyata yang menyerang mereka adalah sekelompok militan Timur Tengah, lalu para militan itu pun menghampiri dua pilot tadi. Dia adalah Sinclair pilot yang terjatuh tadi dan temannya yang bernama Johnson. Di saat Johnson akan menolong Sinclair, para militan itu pun telah berada di belakang mereka. Johnson sempat ingin melakukan perlawanan, tapi karena kalah jumlah dia pun harus mati terkena tembakan. Dan saat salah satu militan akan mengecek, Sinclair marah menyerangnya dan terjadi baku tembak antara dirinya dan militan Timur Tengah tersebut. Dan dengan sisa-sisa tenaga, Johnson berhasil menembak seorang militan yang akan membunuh Sinclair. Dengan bermodalkan peralatan seadanya, Sinclair pergi untuk mencari pertolongan. Di tengah perjalanan ternyata dirinya masih diikuti oleh kelompok militan tadi. Sinclair sempat ingin bersembunyi di dalam bunker, dan karena bunker tersebut terkunci, dengan terpaksa dia harus menghadapi para militan tersebut. Di area terbuka, para militan tersebut pun menyerang Sinclair dengan sebuah RPG yang ternyata malah mengenai pintu bunker tadi, yang membuat pintu tersebut terbuka. Sinclair pun masuk ke dalam bunker tersebut, dan karena lift di bunker tersebut rusak, dengan terpaksa dia harus masuk dengan tangga darurat. Di luar, para militan tersebut mengejar Sinclair, mereka juga ikut masuk ke dalam bunker itu. Sesampainya di dalam, dia menyusuri bunker dengan bermodalkan senter seadanya. Dia mengecek bunker itu dan menemukan mayat yang telah mengering. Di sana dia menemukan sebuah audio perekaman suara. Dia lantas membawa berharap dia menemukan petunjuk dari alat tersebut. Di sisi lain, terlihat para militan di sana sudah masuk ke dalam bunker dan mencari keberadaan dari Sinclair. Salah seorang tentara pun menghidupkan panel listrik, dan ternyata bunker tersebut adalah tempat eksperimen makhluk-makhluk aneh yang ditempatkan di dalam sebuah tabung dan jumlahnya sangatlah banyak. Lalu tiba-tiba terlihat Sinclair mencoba merebut senjata dari seorang militan. Sempat terjadi baku tembak yang mengakibatkan salah satu tabung rusak dan mengeluarkan objek eksperimen yang ada di dalamnya. Karena keadaan telah mendesak, Sinclair pun bersembunyi masuk ke dalam got untuk mencari jalan keluar. Di ruangan eksperimen ternyata makhluk itu hidup dan membunuh seorang militan di sana. Sementara itu, Sinclair yang keluar dari got ternyata ketahuan oleh seorang militan. Ia pun lalu menembak flare ke arah militan itu ketika militan itu lengah. Sinclair pun keluar dengan membanjat sebuah tangga dan membunuh seorang yang sedang berjaga di atas. Saat dirinya hampir tertangkap, dari bawah muncullah sosok tangan yang merobek wajah militan itu, dan Sinclair pun sempat akan diserang. Beruntung dia berhasil keluar terlebih dahulu sebelum makhluk itu menangkapnya. Di luar bunker ternyata masih ada satu militan yang berjaga dan menodongkan senjata kepada Sinclair. Dan karena militan itu ketakutan, dia pun lari menjauh dari tempat itu. Sinclair pun juga menjauh. Saat Sinclair menjauh dari tempat itu, di pelarian dirinya malah tertabrak sebuah mobil patroli yang ternyata itu adalah kelompok tentara yang sedang mencari dirinya. Dia pun langsung dibawa ke markas mereka. Setelah itu, kita melihat seorang militan yang kabur tadi tertangkap oleh pasukan di sana. Di tempat itu, Sinclair melapor ke Mayor Vince. Di sana dia menceritakan kalau dia melihat sesosok tangan yang merobek salah satu wajah militan. Tetapi Mayor Vince tidak percaya dan menganggap Sinclair hanya mengada-ngada. Setelah itu, dia keluar dan berpapasan dengan tentara wanita. Dia meminta agar liontinnya dikembalikan. Sempat terjadi ketegangan antara mereka. Beruntung seorang sersan melerai mereka dan tentara wanita itu pun memberikan liontinnya. Dia adalah Sersan Hook. Di sana Hook mengenalkan beberapa anggota yang ada di sana. Dia adalah Lafayette, seorang kriptomaniak, Everett, sang tentara pemula, dan yang sedang nge-gym adalah Serrano, dan dia adalah Wicks, satu-satunya dokter di markas mereka. Setelah itu kita melihat Sinclair yang sedang diobati oleh Wicks, dan di sana juga ada militan tadi.
Lalu datanglah tentara lagi yang bernama Oswald Jones. Di sana mereka berdiskusi kalau selama mereka beroperasi di situ tidak ada bunker di daerah tersebut. Dan saat Sinclair menuliskan beberapa tulisan Rusia, militan itu mengatakan kalau itu adalah peringatan agar mereka tidak membuka pintu bunker di sana. Dia melanjutkan kalau yang dikatakan Sinclair bisa lebih buruk dan makhluk yang dilihat Sinclair bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah objek percobaan. Malam harinya di ruangan eksperimen tadi kita melihat makhluk itu memecahkan tabung eksperimen dan terlihat juga banyak tangan monster tersebut berada di balik pintu bunker seperti mereka siap untuk keluar dari bunker tersebut. Di dalam tenda, Wix pun menanyai nama tentara militan itu yang ternyata bernama Khabir. Khabir menceritakan kalau dia terpaksa gabung ke kelompok militan itu karena kalau tidak mau maka keluarganya yang akan menerima akibatnya. Di luar tenda, Cyrano mendapat tugas untuk menggantikan Everett yang sedang berjaga. Saat Everett beranjak dari tempatnya, tiba-tiba Cyrano sudah tidak ada. Dan setelah dicek ada berkas darah di tempat tersebut, salah seorang tentara pun memberikan peringatan kalau ada musuh mendekat. Lalu terlihat para pasukan yang lain pun sibuk untuk menempati posisi mereka dan menembaki musuh di sana. Terlihat sosok yang tinggi besar seperti gaban mendekat ke arah mereka. Sosok itu adalah monster yang ada di laboratorium tadi. Salah satu monster berdiri tepat di depan Everett dan dengan satu tangan dengan kekuatan One Punch Man, tamparan makhluk itu merobek rahang Everett. Wix pun segera menghampiri Everett yang sedang terluka. Lalu terlihat makhluk itu melompat masuk ke dalam tenda Mayor Vince. Mayor Vince langsung menembak makhluk tersebut sampai tumbang. Di luar tenda, para tentara terus saja menembaki makhluk itu dan terlihat makhluk tersebut sudah semakin dekat. Mereka pun lalu diperintahkan untuk mundur. Ketika mereka akan mundur, para monster itu pun membunuh beberapa tentara lagi. Sementara di dalam tenda, Sinclair dan Khabir dihampiri oleh salah satu monster, tapi anehnya monster itu tidak langsung membunuh Sinclair dan malah menjulurkan tentakelnya seperti ingin menggali informasi dari kepala Sinclair. Sementara itu Khabir pun melepas ikatannya dan mengambil sebuah pedang, lalu menyerang monster itu dan menyerangnya dengan membabi buta. Di luar keadaan sudah semakin mendesak karena para monster telah masuk ke dalam camp. Mereka lalu berkumpul di suatu lubang untuk berlindung. Dirasa para monster tidak menyerang, Hook dan Wix pun pergi untuk mengecek. Sementara itu di dalam tenda Mayor Vince masih bertarung dengan salah satu monster di sana. Lalu tiba-tiba saja sebuah granat cahaya muncul mengganggu monster itu. Dengan cepat Mayor Vince menyerang monster itu dengan pemukul baseball sampai membuat monster itu mati. Di luar, para pasukan berusaha membuka sebuah kontainer untuk mengambil beberapa senjata. Dan setelah dibuka, ternyata isi dari kontainer itu hanyalah setumpuk tisu toilet. Lalu terlihat Hook dan Wix yang sedang memapah Mayor Vince diserang salah satu monster. Lalu dengan sigap Sinclair mengambil sebuah kampak dan membantu mereka. Lalu Hook menembaki monster itu hingga tumbang. Karena masih ada beberapa monster di markas, para pasukan pun langsung menjadikan kontainer di sana untuk menjadi tempat perlindungan sementara. Pagi harinya saat matahari muncul, mereka pun keluar dan melihat kalau monster itu sudah meninggalkan markas mereka. Mereka lalu mengecek dan mengetahui kalau beberapa teman mereka sudah mati. Dan mereka juga melihat kalau ada jejak darah ke arah barat, mengira kalau itu adalah arah dari markas monster itu berasal. Salah satu tentara pun memanggil Hook untuk melihat yang telah ia temukan. Dan setelah dibawa ke dalam tenda, ternyata mereka menemukan monster yang masih utuh. Wix selalu melihat monster tersebut yang mana kulit monster itu sangatlah keras, terbukti dari peluru yang tidak masuk ke dalam tubuh monster itu. Wix selalu mengeluarkan sebuah gergaji untuk melihat isi perut dari monster itu. Setelah digergaji, Wix pun harus mencongkel dengan sebuah linggis karena saking kerasnya kulit monster tersebut. Dan setelah dilihat, ternyata organ dalam monster itu sama seperti organ manusia yang menunjukkan bahwa monster itu awalnya adalah manusia lalu dijadikan kelinci percobaan dan merubahnya menjadi sebuah monster. Lalu tiba-tiba Mayor Vince terbangun yang mana Mayor Vince bercerita kalau dahulu Angkatan Darat mencurigai kalau ada laboratorium Rusia di pegunungan dekat sini. Tapi para Angkatan Darat tidak dapat menemukannya hingga Sinclair menemukan bukti rekaman suara yang didapatnya di dalam bunker itu. Tampak para ilmuwan memasukkan DNA asing ke dalam tubuh manusia dan menjadikan manusia itu menjadi monster yang sekarang kita lihat.
Saat Mayor Vince sedang bercerita, tiba-tiba saja monster itu hidup kembali dan langsung mencekik Sinclair dengan tentakelnya. Mereka pun langsung menolong Sinclair yang sudah hampir tak sadarkan diri. Hooks berusaha menjauhkannya dari Sinclair, lalu Mayor Vince mengambil sebuah granat dan meledakkan granat itu bersama dirinya dan monster itu. Lalu Mayor Vince pun mati. Sinclair pun merasa lemas akibat monster tadi. Sinclair merasa kalau pikiran monster tersebut masuk ke dalam pikirannya, yang mana itu mungkin salah satu kemampuan monster itu untuk mendapatkan informasi dari musuhnya. Dan bersamaan dengan itu, Sinclair mengetahui markas monster tersebut dan mereka berencana untuk menyerangnya. Di luar, Kabir yang sedang mengasah pedangnya didatangi Hook yang mengatakan kalau Kabir telah dibebaskan. Tapi Kabir ingin ikut menyerang untuk melindungi keluarga dan orang-orang yang ada di desanya. Setibanya di bunker, mereka langsung masuk. Mereka lalu memasang bom. Di situ saat Hook mengambil liontin Sinclair yang terjatuh, tiba-tiba salah satu monster menarik Hook membawanya masuk ke dalam. Di luar ketika mereka akan meledakkan bunker itu, tiba-tiba dari radio Hook memberitahu kalau dia masih hidup. Mengetahui itu, Sinclair pun mengajak pasukan yang lainnya untuk menjemput Hook. Mereka lalu masuk dengan meledakkan lift yang telah diikat tali baja pada mobil mereka. Setelah mereka sampai di bawah bunker, dari radio Wix mendapatkan peringatan kalau bunker itu akan diledakkan oleh angkatan udara dengan sebuah rudal. Wix pun langsung menghubungi Sinclair dan yang lainnya, yang mana mereka hanya mempunyai waktu 20 menit sebelum rudal itu diledakkan. Di situ Sinclair dan yang lainnya langsung masuk lebih dalam lagi, tinggallah Bromi yang menjaga lift itu. Sementara itu Hook yang telah sadar dari pingsannya melihat kalau monster di sana sedang memakan teman-temannya. Monster itu lalu menyerang Hook dengan tentakelnya. Hook pun menggigit tentakel dan menusuk kepala monster itu dengan pisau dan monster itu pun mati. Di sisi lain, Sinclair dan yang lainnya masih menyusuri lorong-lorong bunker itu dan tibalah mereka di ruangan tempat monster itu diawetkan. Di sana Kabir melihat sebuah mayat yang telah mengering dan setelah dilihat-lihat lagi, itu adalah mayat dari orang desanya yang menghilang selama ini. Lalu terlihat Sinclair yang mengikuti sebuah pipa yang menuju ke sebuah brankas penyimpanan dan setelah Sinclair menghidupkan panel listrik di sana, terlihat sebuah kepala monster yang diperkirakan adalah DNA induk dari monster tersebut. Lihat Hook yang telah keluar dari ruangan tadi mencoba menghubungi Sinclair untuk menyusulnya. Saat Hook akan pergi di lorong sebelah muncullah monster itu dan menyerang hingga sampai ke laboratorium. Sinclair yang telah bersiap dan langsung membunuh monster itu. Sementara itu di luar terlihat para militan muncul untuk mengepung Wix. Wix langsung menembaki para militan itu. Sementara di tempat Bromi, para monster juga muncul di depannya. Dia sempat menembak dan menghajar monster itu dan menekan tombol peringatan. Sementara itu, di tempat Sinclair berada, tiba-tiba para monster terbangun keluar dari dalam tabung dan menghampiri mereka. Mereka lalu keluar dan mengunci ruangan itu. Ternyata monster itu bisa memutar kuncinya. Dengan sigap, Hook dan John langsung menahan. Dirasa tidak ada waktu lagi, John meminta Hook dan yang lainnya untuk pergi dari tempat itu dan membiarkan dirinya menahan pintunya sendiri untuk mengulur waktu. Di luar, Wix masih menembaki para militan yang terus saja mendekat ke arah mereka. Lalu tiba-tiba Hook dan yang lainnya mencari jalan keluar. Lalu Lafayette mendengar suara monster itu dan lalu berhenti untuk mencegahnya. Ketika mereka telah sampai, Hook menyadari kalau Lafayette masih tertinggal. Dia lantas menyusul kembali. Lafayette yang masih bersiap dari arah samping, dia diserang oleh monster di sana. Lalu Lafayette bertarung dengan monster itu. Kembali ke Wix, salah satu militan masuk ke dalam mobilnya lalu menyeretnya dan menodongkan pisau tepat di arah mukanya. Sementara itu Lafayette masih disibukkan dengan monster tadi. Dia menyerang dengan membabi buta hingga monster itu pun mati. Setelah dia mengalahkan satu monster, muncul lagi monster dari belakang hingga Lafayette berbalik. Monster itu telah berada tepat di belakangnya dan memakan muka dari Lafayette. Di sisi lain, kelompok Sinclair dihampiri oleh beberapa monster. Di sana mereka lalu menembak hingga tidak ada lagi peluru yang tersisa. Setelah itu, terlihat Hook dan yang lainnya sampai di tempat Lafayette, tapi ia sudah terlambat. Dia lalu mengambil pisau dan tameng untuk melawan monster itu. Sementara Bromi meminta Wix untuk menarik liftnya. Ternyata Wix masih disibukkan dengan militan tadi. John yang sudah tak tahan menahan pintunya, dia melepas penguncinya dan meledakkan dirinya bersama dengan monster-monster di sana. Ledakan itu sampai ke ruangan Hook dan membuat monster di sana mati.
Wix yang telah berhasil membunuh militan yang mengganggunya langsung menarik Sinclair dan yang lainnya, tapi tidak bisa karena lift mereka tersangkut sebuah besi. Sementara di tempat Sinclair, para monster datang dan menyerang mereka, beruntung masih ada lift yang menghalanginya. Tapi di lift itu Bromi harus mati karena kepalanya dijebol oleh tangan monster itu. Tinggallah Sinclair dan Habir. Di luar, Wix masih menahan mobil yang semakin lama masuk ke dalam bunker, dan karena tidak ada pilihan lain, Hook pun membiarkan mobil itu masuk dan menewaskan Habir beserta beberapa monster di sana. Sementara itu di tempat Hook, ternyata dia masih hidup, lalu menghampiri Sinclair dan keluar dari tempat itu. Ketika Wix akan dipenggal lehernya, dari belakang muncullah Hook dan Sinclair yang menembak para militan itu, dan mereka lalu menjauh dari tempat tersebut karena bunker itu akan diledakkan dengan sebuah rudal. Rudal pun meledak dan efeknya sampai ke arah mereka. Mereka lalu keluar melihat efek ledakan yang sangat tinggi. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film The Light yang rilis pada tahun 2022. Semoga kalian suka dan untuk konten-konten kami selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!